Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi, apa kabar sahabat Sonora? Terima kasih banyak pagi hari ini kembali Anda monitor FM 98 Radio Sonora Surabaya, part of Kompas Gramedia Group. Kembali kami hadirkan program acara Dialog Sambang Parlemen, hasil kerjasama DPRD Kota Surabaya dan Radio Sonora Surabaya. Nah, sahabat Sonora, 8 Oktober 2025 yang lalu, teman-teman di Komisi D DPRD Kota Surabaya ini menggelar hearing bersama National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kota Surabaya guna membahas peningkatan dukungan bagi atlet penyandang disabilitas. Pertemuan ini turut dihadiri oleh beberapa pihak. Di antaranya ada perwakilan dari Bapeda Litbang, Dispur Korapar, Bagian Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya, serta jajaran pengurus NPCI Surabaya. Nah, salah satu poin penting yang mengemuka dalam forum ini adalah perlunya kesetaraan perlakuan dan dukungan antara atlet disabilitas yang dinaungi oleh NPCI dengan atlet non-disabilitas di bawah naungan KONI. Setelah itu, kira-kira isu-isu apa aja yang terus berkembang dan diperjuangkan oleh rekan-rekan di komisi ini? Saya Andre Komarudin akan mengajak Anda sahabat Sonora selama 1 jam ke depan berbincang bersama dengan narasumber kami, sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Anda. Ada Dr. Michael Laksodimulyo MBA MKes. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Topik bahasanya menarik, fasilitas atlet disabilitas berprestasi kurang perhatian Pemkot. Betulkah demikian? Kita langsung ngobrol bersama beliau. Pagi, Dokter. Alhamdulillah sehat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih loh resep tempo hari. Manjur saya, ya? Manjur dikasih resep saya harus minum air putih segar ke badan rasanya. Saya juga. Oke. Jadi memang sebelum tidur, sesudah tidur itu kita harus merefresh diri dengan air putih. Nah, ini tips yang bisa sahabat Sonora coba nih pagi hari ini ya. Ternyata air putih itu banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Tapi kita hari ini tidak berbicara air putih ya, Dokter. Ini berbicara keprihatinan bersama sahabat Sonora. Seperti prolog saya tadi, ternyata ada temuan data bahwa terkesan ada disparitas pembedaan ya, fasilitas, pembinaan, khususnya untuk rekan-rekan atlet disabilitas di Kota Surabaya. Nah, saya ingatkan bagaimana cara Anda mendengarkan perbincangan ini, banyak cara, tergantung preferensi Anda bagaimana cara menikmati. Kalau Anda suka suara, silakan menggunakan audio streaming di mobil Anda, langsung merapat ke 98,0 FM Surabaya. Sementara Anda yang suka pakai laptop, bisa langsung klik sonora.co.id, play Kota Surabaya. Sementara Anda yang suka menonton secara visual, kami hadir dalam platform digital. Silakan Anda bisa akses live YouTube Sonora Surabaya atau aplikasi Express Radio. Hari ini Dr. Michael saya minta nih untuk datang ke acara ini. Padahal sebelumnya ada agenda, bisa di-share. Tadi ada kegiatan apa sih Dr. Michael kalau boleh tahu? Tadi ada hearing sih, hearing bagaimana karyawan itu seharusnya bisa tidak boleh ditahan. Mungkin dia punya pelanggaran, tetapi kalau menahan hasil kerja yang sudah dikerjakan perusahaan itu, apapun alasannya dia tetap salah. Jadi istilahnya, yuk kita memberikan upah sesuai dengan yang sudah dikerjakan. Kalaupun ada kesalahan dan lain sebagainya, itu urusannya yang berbeda. Ini tadi nih hearingnya seru juga, tapi akhirnya dibayar juga sama perusahaannya, karena ya inilah mediasi ya. Kalau di komisi itu kita memediasi, bukan siapa yang benar siapa yang salah, tapi kita melihat yang benar perusahaannya sesuai aturan, karena yang satu itu mengundurkan diri tapi nggak ngomong-ngomong, pokoknya hari ini aku gak gelem kerja gitu ya. Tapi kita hanya menyadarkan bahwa ini loh kaum miskin, ini yang membutuhkan dananya. Jadi uangmu itu dipakai untuk uang sekolah. Jadi kasihlah, karena dia sudah bekerja dan itu haknya. Dan akhirnya
bisa win-win solution. Win-win solution dan syukurlah. uangnya bisa dipakai untuk bayar uang sekolah. Itulah ya kesibukan para anggota dewan. Jadi kita teman-teman media itu harus pintar-pintar mengatur jadwal dengan beliau. Tapi saya sangat apresiasi, matur nuwun sekali lagi. Setiap kami butuh, beliau selalu menghadirkan waktunya untuk kita. Dokter, kita berbincang masalah disparitas layanan olahraga untuk para atlet disabilitas di Kota Surabaya. Apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan topik bahasan ini? Ya, saya agak prihatin juga melihat hearing yang dilakukan NPCI. NPCI itu National Paralympic Committee Indonesia, di mana mereka mengatakan bahwa aku ini udah berkali-kali datang ke Disput-Porapar, tetapi kurang mendapatkan respon atau jawaban. Lalu apa sih yang mereka perlukan untuk jawaban? Ternyata mereka ini udah punya prestasi yang besar, juara umum, juara tingkat provinsi, bahkan masuk ke nasional. Tetapi mereka sangat berharap, apakah nggak ada dana untuk pelatihan, untuk pemajuan kaum disabilitas di Surabaya ini. Katanya di Surabaya ini sangat peduli dengan disabilitas. Saya ingat waktu kampanye saya bahwa saya akan memperjuangkan lansia duafa, keluarga duafa, dan kaum disabilitas. Jadi ini merupakan satu perjuangan saya juga di antara beberapa poin perjuangan saya kalau saya menjadi wakil masyarakat di Surabaya. Jadi yang saya kaget, loh mosok sih udah juara kok yo nggak dikasih pembinaan dan lain sebagainya. Ternyata benar loh Mas. Waktu itu kan ditemukan dengan dari Disput-Porapar. Ternyata apa yang dikatakan mereka belum mendapatkan jawaban dan solusi sampai detik sekarang. Termasuk fasilitas tempat berlatih pun. Iya, jadi mereka tuh berlatihnya itu bukan di Surabaya Mas. Oh ya? Mesake, jadi di luar kota. Kalau nggak salah itu di Mojokerto di jauh. Padahal mereka di Surabaya. Di Surabaya dan membawa nama Surabaya. Kenapa? Di Mojokerto, kota yang paling dekat, punya tempat latihan? Bukan, karena di sana memberikan fasilitas untuk disabilitas. Dan boleh dari berbagai kota? Enggak. Jadi mereka berkumpul di sana, kemudian mereka mendapatkan fasilitas itu. Nah, saya berpikir gini ya, di Surabaya ini kan ya banyak sekali tempat-tempat olahraga, lapangan, turah-turah gitu loh istilahnya, kuakeh tenan. Betul. Mbok yo satu itu diserahkan kepada mereka dan itu bisa menjadi ikon bahwa di pusat olahraga ini menjadi ikonnya untuk sport hall bagi disabilitas. Apa enggak nama Surabaya ini jadi naik Mas di kancah nasional? Wah iyo yo ternyata Surabaya ini peduli dengan disabilitas terutama untuk atlet-atletnya seperti itu. Bukan hanya fasilitas, tapi pendampingan. Mereka bercerita ke Komisi D waktu itu juga sangat diperlukan. Pendampingan dalam bentuk apa kalau boleh? Pendampingan ya pelatihnya Mas. Pelatihnya. Pelatihnya ya enggak ada support belas Mas. Mereka belum punya sampai sekarang. Pelatihnya itu mereka cari sendiri. Oke. Saya sampai terharu loh. Pada waktu mengenalkan pelatihnya, saya pikir pelatihnya itu normal. Tibanya kakinya nggak ono Mas. Jadi ternyata pelatihnya juga disabilitas juga, gitu. Dan yang membayar pelatihnya adalah? Ya mereka sendiri, urunan. Apa enggak ngenes dong ini? Jadi buat saya ginilah, ayo kita ini kan kepingin ya, kota kita ini bisa menghargai kaum disabilitas. Mereka itu juga warga kita loh, mereka juga membayar pajak yang sama seperti kita yang normal. Bukan berarti kalau disabilitas terus nggak bayar pajak gitu ya enggak. Nah kalau dari KONI atau dari pemerintah itu memberikan support kepada atletnya, Mbok yo sama antara perlakuan KONI dengan MPCI atau diberikan support yang sama. Itu yang saya harapkan. Bahkan saya ini
bercita-cita karena saya sendiri punya kumpulan kaum disabilitas yang berprestasi. Jadi bukan orang yang disabilitas yang kepingin disaknoi apa dikasihani gitu ya. Enggak, saya cari yang berprestasi supaya apa? Ini merupakan satu cita-cita dari kaum disabilitas yang di sekolah-sekolah. Iki loh seniormu, ini loh contohnya. Kalau kamu menjadi disabilitas yang berhasil, baik di sekolah, prestasi pendidikan, prestasi pekerjaan, atau prestasi di dalam olahraga, kamu akan mendapatkan reward dari pemerintah. Ini yang saya kepinginnya itu mensuarakan itu. Sehingga saya itu punya kumpulan kaum disabilitas se-Indonesia. Yang sekarang kurang lebih ada 60-an lah. Tapi mereka berprestasi, juara renang, juara karate, terus juara biola, seperti itu. Lukis dan lain sebagainya itu, Mas. Jujur, Dr. Michael dan juga sahabat Sonora yang mendengarkan dan menonton siaran kita baru tahu bahwa kita pikir baik-baik saja selama ini ya. Pemerintah mengayomi semua atlet-atletnya, mau disabilitas atau non-disabilitas, kan dia membawa nama baik harum kota Surabaya dengan prestasi. Tapi kita baru dibukakan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sampai teman-teman NPC ini pun akhirnya sowan ke teman komisi untuk menyampaikan permasalahan ini. Nah, kita juga ingin tahu, pasti ada faktor penyebab dong dokter, kenapa sampai Pemkot tidak seberapa perhatian kepada para atlet disabilitas berprestasi di kota Surabaya ini. Kira-kira menurut teman-teman Dewan, kenapa tuh? Kalau kita melihat kebijakan Pemkot ini kan memang ada pengurangan dana. Tapi saya melihat ini bukan dari pengurangan dana, tapi kebijakan. Karena ini terjadi bukan waktu saat-saat pengurangan dana, tapi jauh-jauh sebelumnya, saat tidak ada pengurangan dana, kebijakan ini pun belum turun. Oleh sebab itu, mereka ini kan juga punya keberlanjutan untuk pelatihan. Ada satu pusat pelatihan. Mengapa mereka ini dibedakan dengan yang normal? Bukankah kalau mereka itu sudah disabilitas, tetapi mereka itu berprestasi? Buat saya poinnya 2 kali lipat dari yang normal. Karena kalau yang normal bisa mencetakkan satu rekor, itu sudah biasa. Itu sudah biasa karena mereka normal fisiknya. Tetapi kalau sampai dari disabilitas memecahkan rekor, buat saya 2-3 kali lipat poin dari yang normal. Oleh sebab itu saya bermohon sekali kepada kebijakan pemerintah, terutama dinas terkait, agar disabilitas ini mendapatkan kebijakan yang mempunyai untuk pertama pemusatan latihan ya, yang kedua untuk pembinaan, yang ketiga, nah ini yang ketiga, bonus dan reward di saat mereka juara. Memang ada, tetapi ya sampai di situ saja. Istilahnya kue juara, ya kue tak kasih bonus. Bonusnya juga tidak sama seperti yang dari KONI. Bonusnya lebih sedikit. Jadi ini kebijakannya juga tidak rata ya. Kemudian yang berikut, mereka juga tidak ada bonus-bonus yang lain. Saya justru berharap itu pemerintah itu memberikan challenge, memberikan suatu harapan kepada disabilitas. Kalau engkau membawa nama Surabaya, membawa harum nama Surabaya, maka pertama, saya akan memberikan beasiswa bila atlet tersebut masih sekolah. Yang kedua, akan diberikan pekerjaan bagi yang sudah tidak sekolah tetapi usia bekerja. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang harus digaungkan kebijakan Surabaya Pro Disabilitas, atau dia memperhatikan mengenai kesejahteraan disabilitas. Seperti itu. Jadi dapat beasiswa dan dapat pekerjaan. Pekerjaan yang bisa dilakukan dari kekurangan dia. Seperti itu, Mas. Baik. Sahabat Sonora, berbicara tentang perhatian Pemkot terhadap para atlet disabilitas, ada catatan menarik dari apa yang disampaikan oleh Dr. Michael tadi, bahwa
ini bukan hal yang baru saja terjadi, sebenarnya menjadi fenomena puncak gunung es. Kalau bisa dibilang begitu ya. Artinya mereka sudah lama merasakan perbedaan pelayanan, penyediaan fasilitas seperti itu. Betul. Oke, baik. Dari menurut analisa dari teman-teman di Dewan ya, di komisi ini gitu kan, setelah hearing, mencoba memahami duduk perkaranya gitu kan. Nah, dampaknya apa sih terhadap kurangnya fasilitas olahraga ini terhadap para prestasi atlet disabilitas di kota Surabaya ini? Hal menurut Dr. Michael. Dampaknya ya berat sekali dari mereka. Mereka sudah disabilitas, disuruh urunan sendiri. Nah, itu belum lagi mereka tidak punya, istilahnya gini ya, olahraga itu kan ada fisioterapi, ada dokternya, dan saya ini dokter tinju loh Mas. Jadi ini saya ini termasuk dokter tinju di Pemprov. Untuk provinsi, untuk petinju-petinju di provinsi. Jadi saya merasa bahwa mesake tenan ya ini ya, karena mereka itu sudah disabilitas. Kalau dia bertanding babak belur, kemudian fisioterapi biayanya dewe sendiri. Terus habis itu untuk pelatihnya urunan dewe. Terus habis itu mereka harus jauh-jauh ke luar kota untuk bisa berlatih menjadi seorang juara. Terus Surabaya ini nang di terusannya. Jadi ini di mana? Ayo sama-sama. Mereka itu juga berjuang, bukan untuk atas nama pribadi mereka loh. Tapi nama mereka kota berjuang juga atas nama Surabaya. Oke, Dr. Michael. Ternyata dalam dunia atlet itu ada dokter fisioterapi, seperti yang tadi menjelaskan ya. Dan itu menjadi sebuah sistem tim yang seharusnya memang ada sebagai bentuk memberikan support sistem untuk para atlet-atlet kita, dan ini tidak ada di teman-teman atlet disabilitas. Iya. Tadi Dr. Michael sempat mengusulkan lapangan yang Surabaya, salah satunya itu bisa dimanfaatkan untuk pusat pelatihan teman-teman atlet disabilitas ini. Selain itu, kira-kira apa yang bisa direkomendasikan kepada Pemkot untuk meningkatkan dukungan terhadap atlet disabilitas berprestasi ini? Saya lebih tajam lagi, Mas. Apa itu, Dok? Di Disbud Porapar, ruangannya banyak. Oke. Kalau memang dari Pemkot Surabaya ini peduli terhadap disabilitas, terutama untuk atlet-atlet yang berprestasi, nggak minta ruangan, mintanya meja aja. Ditulis di situ, ini meja untuk disabilitas, atlet disabilitas. Itu sudah pengakuan. Jadi mereka tuh jangan ditaruh, ini kan ruangannya banyak sekali, kasih aja satu meja dan ada orang yang mungkin secara bergantian di sana. Untuk apa? Mendengarkan keluhan atlet-atlet disabilitas. Kemudian atlet disabilitas ini kalau mau berlatih atau mau, ini tanyanya di mana? Kantornya nggak ada, Mas. Yang lebih menyedihkan lagi, ini saya beritahu, kantornya NPCI ini di rumah pribadi. Dan itu tempatnya simo tambahan sekolah, Mas. Tempatnya sangat kecil sekali. Dan itu menurut saya, kita butuh sentuhan pemerintah itu bukan hanya sekedar kita memberikan, oh ya nanti saya akan memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Kecil aja tindakannya. Berikan satu meja yang di situ ada tertulis untuk atlet disabilitas. Itu pengakuan. Kemudian yang kedua, mereka itu nggak butuh sesuatu yang bonus yang gede sebenarnya. Tapi mereka itu butuh pekerjaan, mereka butuh pengakuan dari pemerintah dengan adanya beasiswa dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang membuat adik-adiknya yang anak-anak sekolah yang disabilitas yang menurut mereka, aku tuh sudah tidak punya harapan lagi, wong aku ki wis cacat. Terus aku ki apa? Pinter ya ora ono sing dihargai, prestasi olahraga ora ono sing ngasih apresiasi. Lah terus nasibku ini ya sudah memang lahirnya cacat, ya sudah begini. Itu tidak boleh. Harusnya kita tuh meningkatkan prestasi mereka dari sekolah-sekolah. Jadi kalau ini dari atlet-atlet ini sudah mendapatkan perubahan keputusan dari Pemkot, maka ini di-share-kan ke sekolah-sekolah. Mulai SD, SMP, SMA maupun yang kuliah.
bahwa kalau engkau berprestasi, maka kota Surabaya akan menghargai lebih dari apa yang kalian pikirkan. Itu jos. Baik. Sahabat Sonora, program Dialog Sambang Parlemen masih Anda dengarkan. Kita masih membahas topik bahasan yang menarik, sahabat Sonora ya. Ini terkait dengan fasilitas atlet disabilitas berprestasi yang kurang perhatian dari Pemkot Surabaya. Anda mungkin kaget, sama seperti saya juga kaget. Benarkah demikian? Bukankah selama ini mindsetnya Surabaya itu sebagai kota berprestasi, artinya tidak tebang pilih, semua lini, semua kesempatan, semua sumbangsi difasilitasi? Tidak. Kenapa saya berani mengatakan tidak? Karena ya teman-teman yang menjadi narasumber saya pagi hari ini, sahabat Sonora, ini justru kedatangan ya teman-teman atlet disabilitas ini sowan ke mereka untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Masih bersama dengan narasumber kami pagi hari ini, sahabat Sonora, ada Dr. Michael Laksodi Mulyo MBA MKes. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Segmen kedua ini kita berbicara apa adanya, ya. Saya penasaran apa aja yang diceritakan oleh teman-teman atlet disabilitas saat bertemu dengan Dewan waktu itu. Iya. Ini tadi saya sebenarnya mereka tuh mengucapkan terima kasih saat saya mau menyuarakan di media seperti ini, media Sonora lagi ya, udah terkenal. Jadi mereka besok mereka pun akan mensupport apapun yang menjadi suara-suara kita yang mendukung disabilitas. Jadi ini tadi mereka baik dari ketuanya ya, Mas Saiful Arifin yang ketua dari ini NPCI ini tadi, kemudian dari Pak Amin yang merupakan pelatih, suara pelatih, dan salah satu perwakilan dari Ibrahim. Ibrahim ini adalah atlet yang juara-juara terus sampai juara umum ya untuk judo itu. Dan ini suratnya nih, surat yang dititipkan, meneruskan rapat koordinasi Dispora di Komisi D, mendapatkan laporan dari anggota saya kalau Dispora itu masih belum memberikan kebijakan setelah hearing tadi. Jadi mereka bersikeras tidak bisa menyamakan bonus atlet. Yo nek pokoknya atlet disabilitas itu lebih rendah daripada atlet yang normal. Bu alasannya piye ndak ngerti. Dan ini sebelumnya saya sering audiensi dengan Dispora, namun tidak digubris. Karena mereka tetap dengan kegiatan event per Paprov harus diadakan ratusan kali baru bisa mendapatkan bonus yang setara. Masa gitu? Seperti ini. Tapi Undang-Undang Olahraga sudah menyebutkan, Undang-Undang Olahraga menyebutkan bahwa ada kesetaraan reward dan bonus antara atlet yang normal dengan atlet yang disabilitas. Lah ya ini merupakan ketimpangan yang menuju ketidakadilan terhadap atlet disabilitas. Namun aneh loh ya, di daerah lain, di kota lain selain Surabaya itu mendapatkan bonus yang lebih besar, bahkan setara, dan menjadi pertimbangan atlet-atlet NPC Kota Surabaya untuk pindah ke daerah yang lain. Iki malah mau hijrah ya. Jadi kan ini menyedihkan sekali buat saya. Dan mereka mensupport dengan media Sonora ini, semoga aja menjadi jalur perjuangan anak-anak cacat atau atlet-atlet cacat disabilitas ini untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Surabaya. Jadi sekali lagi teman-teman dinas, ini kita kita ini tidak saling menjelekkan, tetapi kita sebagai pengawas, kita memberikan gimana solusinya, sehingga mereka pun kaum disabilitas itu merasa kehadiran mereka, perjuangan mereka itu mendapatkan penghargaan yang sama. Baik. Jadi ini mohon bisa diperlihatkan berapa langkah-langkah kebijakan yang sudah dilakukan itu. Nah, itu yang paling penting. Baik. Sangat kompleks permasalahannya, tetapi mau nggak mau harus dicari solusinya, begitu ya. Nah, sahabat Sonora,
perbincangan seputar fasilitas untuk para atlet berprestasi disabilitas di Kota Surabaya masih terus menjadi bahan obrolan dan pembahasan kita di program Dialog Sambang Parlemen kali ini. Surat itu tadi disampaikan ke Dewan Ya. oleh NPCI. Ya. Ratusan, ada kata yang tadi saya notice, ratusan kali mengajukan pertemuan pun tidak difasilitasi. Iya, sudah berkali-kali lah istilahnya. Dan alasannya hanya karena ada event. Iya, karena kurangnya event. Kurangnya event. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai ada kurang event, begitu kan? Iya. Seharusnya menjadi tanggung jawabnya siapa, begitu kan? Iya. Event bukannya penyelenggaranya harus menjadi pertanggungjawaban pemerintah. Iya. Nah, ini gimana nih, Dr. Michael? Ya, sebenarnya ini tergantung dari fokusnya ya. Hmm. Jadi konsentrasi dan fokusnya ini merupakan istilahnya, apakah ini menjadi perhatian nggak? Tapi kalau dari pemerintah atau dari Pemkot hal tersebut tidak menjadi perhatian, ya susah ya. Kan artinya bahwa disabilitas ini bukan untuk dikasihani, tapi untuk dihargai. Jadi mereka ini nggak butuh kasihan, tapi butuh dihargai. Butuh dihargai. Jadi penghargaan mereka inilah yang membuat disabilitas yang lain di Surabaya ini itu memacu prestasinya. Bukan hanya di bidang olahraga loh. Jadi di bidang seni, di bidang keilmuan, bidang apapun itu sangat dibutuhkan. Dan hal yang ini yang nampak. Jadi yang nampak yang bisa membawa nama Surabaya juara umum dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi saya berharap untuk yang berikutnya ini sudah ada perubahan-perubahan lah. Baik. Seperti itu. Saat sowan kemarin ada perwakilan dari pihak pemerintah juga datang. Iya. Oke. Respon mereka bagaimana? Mereka akan berkonsultasi, maka itu ada bagian Bapeda Litbang kan. Ini kan masalah keuangan. Jadi kalaupun ada bonus, ada reward dan lain sebagainya, itu bisa dibicarakan bersama-sama. Jadi saya berpikir ini merupakan satu program yang harus dibicarakan secara serius, sehingga kaum disabilitas tidak merasa menjadi istilahnya golongan yang di bawah, tetapi setara dengan yang normal. Harapannya bukan hanya janji manis dan juga retorika omongan belaka ya. Terlebih di kondisi yang dana transfer daerah juga sekarang makin diminimkan lagi gitu kan, seperti itu kan. Nah, itulah tugas media, Mas. Jadi tugas media ini ngingetin terus, sedangkan kami pengawas kok belum ada respon. Nah, seperti itu. Dan kita akan bicara ini ke media ataupun ke rapat-rapat sampai ada satu perubahan kebijakan atau keputusan dari pemerintah. Dr. Michael, kami sebagai masyarakat awam ingin mengerti alur ya, seperti apa setelah proses hearing, mekanisme hearing melibatkan para pihak berhadapan gitu kan, menyampaikan unek-uneknya dan problem-problem dari masing pihak. Selanjutnya pemerintah akan melakukan mencari solusinya gitu kan. Nah, ini biasanya ada deadline waktu nggak yang diberikan oleh teman-teman di Dewan secara timeline atau gimana? Kita akan memberikan evaluasi kan, monitoring dan evaluasi setelah hearing. Ada nggak perubahan? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kalau memang belum ada, kita panggil lagi. Ini sampai di mana progresnya? Seperti itu. Sehingga perjuangan ini tidak sia-sia. Jadi kami sudah melimpahkan ini ke Disbud Porapar, kemudian kami sudah melimpahkan ke Bapeda Litbang. Jadi mereka ini bisa berkoordinasi untuk yang berikutnya bagaimana. Oke. Seperti itu. Disbud Porapar tadi, saya juga mohon klarifikasi, apakah teman saya ini salah tangkap atau enggak, menyampaikan bahwa bentuk apresiasi ini berkurang karena eventnya juga minim. Iya. Basic problemnya di sana. Iya. Oke. Tapi bukan sebuah pembenaran alasan dong, gitu kan? Ya harusnya kan ada secara penjadwalan itu ada. Tapi dilakukan oleh Jawa Timur ya. Kebanyakan provinsi. Jadi kalau provinsi maka artinya mereka juga
bisa berlatih di kota-kota yang lain di Jawa Timur. Memang seperti itu. Yang saya sayangkan ya tadi itu, Mas, Surabaya ini banyak sekali lapangan, sport center untuk olahraga, titik-titik untuk olahraga. Tapi ya kena apa kok ya satu aja serahkan aja untuk disabilitas, sehingga Surabaya ini punya ikon bahwa ternyata di salah satu titik itu atau di lapangan itu bisa menjadi pusat center pelatihan disabilitas di Surabaya. Bukan hanya sekedar fasilitas yang ramah disabilitas ya, tapi benar-benar fasilitas yang memang dibikin khusus untuk para atlet disabilitas, gitu ya. Baik, tentu saja ini menjadi insight yang harapannya ke depannya bukan hanya sebagai wacana dan juga retorika saja ya tadi ya, tapi juga ada impact, feedback dari apa. Kita tunggu saja Pemkot ini nanti gimana, dan teman-teman di Dewan berjanji akan terus ya menanjakan itu ke Pemkot. Terus ya. Kita akan mengevaluasi dan monitoring sampai ada keputusan. Baik, baik. Yang Anda tangkap pendanaan event sebenarnya ini bisa dijarikan jalan solusinya kayak apa? Kalau melihat dari kacamata teman-teman di Dewan. Yang agak sulit itu pendanaan ya. Betul memang. Jadi kalau pendanaan ini memang dari Bapak Dalitbang ini yang harus mengkaji kembali. Tetapi sekali lagi semua itu pun bisa diprogramkan kalau dari dinas yang terkait itu bisa memberikan alasan yang tepat, memberikan suatu tujuan yang memang ini untuk pemberdayaan atau pelatihan teman-teman disabilitas, saudara-saudara kita disabilitas. Karena kan nggak mungkin ya, ini seperti ini ada event nasional yang atau event dari Perpaprov provinsi yang diwakili itu Surabaya, tetapi mereka untuk latihan aja harus keluar kota. Nah, hal-hal yang semacam ini masa nggak menjadi perhatian dari kita semua? Apakah mereka berjuang sendiri untuk itu? Pelatihnya, bagaimana mereka bisa disediakan fasilitasnya? Apalagi untuk urusan fisioterapi, dokter olahraga, ya wis pasti gak ono, Mas. Kan gitu. Nah, jadi buat saya kesetaraan inilah yang harus menjadi keputusan bersama. Kalau kita memandangnya itu memang setara, maka ini ada perjuangannya. Baik. Tapi kalau menganggap ya wis wong nggak ada pertandingan kok, lala pokok latihan-latihan lah. Betul. Ini yang sesuatu yang salah. Karena apa? Ya mereka itu bisa menjadi juara kalau mereka rajin latihan. Kalau mereka diberikan kesempatan untuk pelatihnya disupport gitu loh. Jadi setelah mereka itu mengharumkan nama Surabaya, ya memangnya benar wong kota Surabaya mensupport mereka. Tapi kalau urunan-urunan sendiri, pelatihnya juga ikhlas mau melatih mereka sendiri, saya rasa sesuatu ini harus dibetulkan. Betul. Sistemnya itu loh Mas, yang harus dibetulkan. Dan saya rasa ini bukan hal yang sulit kok sebenarnya untuk di Sport Porapar. Ini merupakan suatu perhatian, apakah Anda mau atau tidak, itu aja. Apakah Anda tinggal mau atau tidak, ya? Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Gak terasa waktu udah sedemikian cepatnya kalau kita ngobrol. Saya pikir memang tidak cukup satu episode kalau kita membahas tentang support system untuk teman-teman atlet disabilitas berprestasi. Perjuangannya masih panjang. Ini masih mekanisme hearing, pertemuan. Nanti akan nagih terus nih fungsi pengawasan dari DPRD terus ditanya ya ke Pemkot ya. Saya meneruskan ucapan terima kasih untuk Sonora. Baik. Di mana seluruh atlet disabilitas di Surabaya mengucapkan terima kasih atas forum ini, talk show ini, karena ini menyuarakan suara kecil dari mereka. Tetapi akan menjadi besar kalau ini dibawa oleh media Sonora yang kita cintai bersama. Baik. Dr. Michael Leksodimulyo MBA, MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Baik, sahabat-sahabat, sampai di sini bersamaan kita di program Dialog Sambang Parlemen. Berbagai fakta menarik, berbagai permasalahan masyarakat Surabaya, berbagai hal
pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman DPRD akan selalu menjadi fokus perbincangan acara ini. Tujuannya adalah agar kita semua melek, ini loh yang terjadi di kota Surabaya dan solusinya harus bagaimana. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Andre Komarudin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat lanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.